kali Jepang datang ke Indonesia. Penasaran ya? Penasaran dong. Kepoin dong. Kedatangan Jepang di Indonesia pertama mendarat di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Jepang yang sedang terlibat dalam Perang Pasifik datang ke Tarakan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak bumi dan aluminium. Kedatangan Jepang kemudian memukul mundur pasukan Hindia Belanda yang kala itu juga pergi ke Tarakan untuk mengeruk sumber daya alam. Setelah itu Jepang juga menduduki wilayah lain di Indonesia, yakni Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin pada tahun 1942. Jepang berhasil menguasai Batavia dan seluruh Pulau Jawa, sehingga kemudian membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Belanda menyatakan menyerah kepada Jepang dalam sebuah perundingan yang terjadi di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang. Perundingan yang dikenal sebagai Perjanjian Kalijati itu menghasilkan kesepakatan dalam dokumen kapitulasi atau penyerahan tanpa syarat Hindia Belanda kepada Jepang. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kalijati, Belanda harus hengkang dan Indonesia resmi menjadi jajahan Jepang. Pada awal kedatangannya, Jepang mendapatkan sambutan baik dari rakyat Indonesia karena dianggap telah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Jepang juga memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia serta berniat membantu mengusir penjajah Belanda. Jepang mengambil simpati rakyat dan seolah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan di samping bendera Jepang. Jepang pun membentuk berbagai organisasi dan gerakan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satunya adalah gerakan 3A, yakni Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Meski begitu, lambat laun rakyat Indonesia pun menyadari bahwa pendudukan Jepang tidak ubahnya sebuah penjajahan yang besar. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Meski begitu, ada juga dampak positif dan negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya yaitu didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat, mengenalkan line sistem pada pertanian yang lebih efisien dan tinggi produksinya, dibentuknya BPUPKI dan BPKI untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia, memberi latihan kemiliteran dan membentuk organisasi militer serta semi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air yang menjadi cikal bakal TNI. Adapun juga dampak negatifnya, yaitu pemerintahan Jepang yang sewenang-wenangnya, pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Diterapkannya Romusha yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan oleh Belanda, seperti kilang minyak, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Akhir masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945, seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya 2 bom atom itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sementara itu di Indonesia pada 7 Agustus 1945, BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya dan sebagai gantinya dibentuklah PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kabar menyerahnya Jepang dari sekutu pun tidak disia-siakan oleh tokoh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Pertama kali Jepang datang ke Indonesia. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.